Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami Gracia Hope Compassion Channel, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu lebih daripada hidup. Kebaikanmu tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu yang menghibur, menguatkan, menegur, membebaskan, memulihkan. Dan barang siapa berpegang teguh kepada firman Tuhan, ia pasti akan diselamatkan. Bapa di surga, kami mohon tuntunan Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Tuntun kami Tuhan di dalam pengenalan yang benar akan firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita akan melanjutkan dengan firman Tuhan dari kitab Surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama, yaitu di pasal 6. Saya memberi judul di sini, Hidup Benar di Tengah Dunia Materi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, konteks penulisan surat 1 Timotius ini ditulis Rasul Paulus kepada Timotius, murid dan rekan pelayanannya yang dipercaya memimpin jemaat di Efesus. Latar belakang dari jemaat di Efesus itu, di sana mereka ada yang penyembahan berhala, ada juga orang Yahudi dan orang Yahudi yang sporadis yang mereka tinggal di Efesus, dan mereka ada yang tetap melakukan hukum Taurat. Mereka ada juga yang sudah terkontaminasi dengan rupa-rupa penyembahan berhala di sana, penyembahan kepada dewa-dewa yang ada di sana, Athena, Zeus dan lain sebagainya, saudara. Paulus memberikan nasihat praktis tentang kepemimpinan rohani, ajaran yang sehat, dan cara mengelola kehidupan jemaat dengan bijaksana. Di sana juga, saudara, mereka adalah jemaat-jemaat yang diberkati. Secara finansial mereka juga berlimpah-limpah, dan mereka memiliki pekerjaan-pekerjaan. Ada pekerjaan yang baik, ada juga pekerjaan yang tidak baik. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dari 1 Timotius ayat yang pertama, 1 Timotius 6 ayat yang pertama dan seterusnya. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun di dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sampai di sini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam beban-beban. Ada orang yang menanggung beban perbudakan tetap menghormati tuannya, karena tuannya layak untuk diberikan penghormatan. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani, tapi karena bersaudara dalam Kristus, melainkan layani mereka dengan lebih baik lagi. Artinya, saudara, submission di sini merupakan satu perintah Tuhan supaya kita melayani dengan hormat, dengan sopan, dengan baik, khususnya karena kita anak Tuhan. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara percaya dan kasih. Ajarkan semuanya itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, ayat yang ketiga, jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, tidak menurut ajaran sesuai ibadah kita, ia adalah orang berlagak tahu. Artinya, jangan tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ada orang yang mengajar bukan dengan motivasi betul-betul ingin mengajar, tapi dia ingin mengajar hanya ingin berdebat saja, berlagak tahu saja. Jadi satu pengetahuan yang kemudian dia kupas, dia sampaikan kepada orang, tujuannya hanya untuk berdebat, hanya untuk berargumentasi. Pada akhirnya
pengetahuan itu sebenarnya kita mengejar pengetahuan untuk apa? Semua pengetahuan itu baik adanya. Semua pengetahuan itu pada akhirnya akan menjadi satu hikmat, kebijaksanaan, nasihat, tuntunan dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang hanya mengajak untuk mencari-cari tahu dan bersilat lidah, itu tidak akan membawa dampak kebaikan. Dan orang-orang seperti ini menyebabkan bisa terjadi perpecahan, memecah-mecah tubuh Kristus. Kedengkian, cedera, fitnah, dan curiga, percekcokan itu akan menjadi sumber kehancuran dan perpecahan dalam satu jemaat. Padahal pengetahuan yang ada tujuannya untuk apa? Supaya ibadah itu penuh dengan pengetahuan kita yang baik dan menjadi berkat untuk kita. Nah, ibadah kalau disertai rasa cukup akan ada keuntungan. Jangan ibadah itu hanya mencari-cari kesalahan, hanya mencari-cari satu panggung, siapa yang lebih benar, siapa yang lebih salah. Nah, saudara, kita tidak membawa satu apapun dalam dunia ini, dan kita pun tidak bawa apa-apa dalam keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Karena orang yang ingin kaya jatuh dalam berbagai pencobaan, dalam hawa nafsu yang menyesatkan. Ini juga satu peringatan supaya orang-orang jangan mencari keuntungan, bahkan ibadah itu disertai dengan rasa cukup. Amin. Next, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, ini saudara, poinnya adalah akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena cinta akan uang, terjadilah hal-hal yang tadi. Akhirnya orang mau beribadah hanya untuk mencari keuntungan. Orang mau beribadah hanya untuk mencari perdebatan. Karena untuk apa? Supaya lumbung-lumbungnya terisi. Karena apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi inilah yang harus kita lakukan. Engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kenapa kita dikatakan manusia Allah? Karena seseorang yang percaya kepada Yesus telah menerima roh yang baru di dalam batinnya. Jadi dia disebut sebagai manusia Allah, manusia ilahi, menerima satu zoe, menerima satu kehidupan, menerima satu roh kekal di dalam dirinya. Maka saudara bukan manusia biasa lagi, bukan manusia yang lahir menurut daging saja, tapi manusia yang lahir menurut zoe, kualitas, identitas, bahkan roh Allah ada di dalam dirimu. Sudah sepatutnya engkau manusia zoe, punya roh kehidupan kekal dari Allah. Jauhi semua hal itu. Jadi saudara sudah casingnya itu secara manusia, sudah menerima Roh Kudus. Jangan seperti manusia-manusia lama. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Bukan bertanding untuk siapa yang paling pintar, siapa yang paling hebat. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kusuruhkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia yang memang manusia tidak dapat melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Saudaraku yang diberkati, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Oleh karena cinta akan uang, orang jatuh di dalam berbagai-bagai kejahatan. Bahkan bagi orang yang beribadah, bagi orang yang melayani Tuhan, kadangkala motivasinya, karena apa? Persoalan bakul yang ada di rumah,
Kalau bakulnya kosong, dia akan menghalalkan segala cara untuk mencari dan mencari saudara. Dan ini akan menjadi masalah kalau mencari dalam konteks yang benar, yang tepat. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya, tapi jikalau kita dikuasai oleh cinta akan uang, akar dari segala kejahatan mau melakukan apa aja. Ayat ini menjadi dasar perenungan kita tentang sikap yang benar terhadap harta dan kekayaan. Itu sebabnya Amsal mengatakan, orang yang ingin cepat kaya jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang, dan orang yang ingin cepat kaya jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Cepat kaya karena tiba-tiba diberkati oleh Tuhan, itu tidak mengapa. Tetapi cepat kaya karena menghalalkan segala cara, cepat kaya karena mungkin berjudi, cepat kaya karena mungkin sekarang banyak ada judi online, tawaran-tawaran, ada multi level marketing yang baik, ada yang juga tidak baik, yang merugikan. Arisan-arisan yang multi level marketing ada yang sangat merugikan. Orang mengasih uang kepada yang di atas, lalu dia cari akar ke bawah. Orang memberi ke dia dan kemudian seterusnya. Lalu yang di atas itu kemudian lari mencuri uang yang ada. Akar segala kejahatan oleh cinta akan uang. Bahkan orang yang sudah punya banyak uang, dia masih serakah saudara, sementara dia punya pekerja yang tidak dibayar upah dan gajinya. Ini mengerikan saudara. Kalau seseorang sudah dikuasai oleh cinta akan uang, mungkin karena dia sudah sangat banyak uang, saking dia cintanya dia jadi serakah. Tapi mungkin juga dia sudah sangat tidak punya uang, lalu kemudian dia menghalalkan segala cara sampai mencuri, bahkan membunuh pun bisa dilakukan oleh orang yang sudah cinta akan uang. Saudara, perenungan kita pada pagi hari ini, mari memiliki sikap yang benar terhadap harta dan kekayaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, 3 pesan utama pada pagi hari ini. Waspada cinta akan uang, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Ayat yang ke-10. Yang kedua, supaya kita tidak terjebak dengan cinta akan uang, banyak-banyak merasa cukup dan bersyukur. Ayat ini saya dapatkan 1 Timotius 6 ayat 8 waktu awal-awal saya bertobat sebagai seorang full timer. Di situ saya merasakan bagaimana daging saya dirobek-robek untuk belajar mencukupkan diri apa adanya. Itu keinginan liar di dalam hati. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Anak-anak muda itu punya keinginan liar, ingin memuaskan apa yang dia pikir, apa yang dia rasa. Tapi saudara, ketika di dalam Tuhan, belajar berdiam, belajar menantikan Tuhan. Ketika di dalam Tuhan, belajar berdiam, belajar menantikan Tuhan, belajar untuk tidak mendapatkan sesuatu dengan waktu yang kita tentukan, tapi belajar mendapatkan sesuatu dengan waktu yang Tuhan tentukan. Itu pun iman, saudara. Rasa cukup, rasa bersyukur, menantikan Tuhan, itu gak gampang, saudara. Kalau hari ini saudara masih diberikan Tuhan 1-2 lembar baju, jangan mengharapkan 10 baju, saudara. Kalau saudara masih diberkati Tuhan dengan 1-2 juta, jangan mengharapkan 10 juta. Tetapi meminta kepada Tuhan, it's okay. Tapi belajar merasa cukup. Kalau kau dipercayakan 1 juta, kau mau 10 juta, gak apa-apa kamu minta. Tapi dengan 1 juta yang ada, kamu bersyukur. Dan kamu bagi kehidupanmu dengan 1 juta itu. Yang ketiga, mengejar hidup yang benar. Pada akhirnya saudara, cinta akan uang akan membawa kita dalam segala kejahatan. Makanya supaya kita tidak cinta akan uang, kita belajar bersyukur. Dan ketika kita belajar bersyukur, fokus dan visi orientasi kehidupan kita kalau itu tepat, maka kita tidak akan terjebak dengan cinta akan uang. Makanya yang ketiga adalah mengejar hidup benar. Yang dikejar apa? Yang dikejar bukan cari nama, yang dikejar itu bukan persaingan, yang dikejar itu bukan siapa lebih hebat, siapa lebih ini dan itu, tapi yang dikejar itu satu, keadilan, lalu ibadah. Jangan menjadi satu jadwal yang disepelekan, tapi ibadah itu merupakan satu hasrat untuk
dipenuhkan di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ibadah itu apa sih saudara? Ibadah itu saudara cari makan, ibadah itu saudara kumpul-kumpul bisa ngobrol dengan teman. Enggak, ibadah itu ketemu dengan Tuhan. Kamu ketemu Tuhan melalui saya ketemu Tuhan melalui kamu. Kita sharing firman Tuhan, karena jemaat dibangun melalui karunia-karunia Roh Kudus. Makanya kita tidak hidup beribadah sendiri aja, sendiri boleh, tapi dengan hidup berkomunitas, hidup dengan tubuh Kristus, saudara saling memberkati dan karunia-karunia Roh bekerja, saudara. Itu luar biasa. Dan saudara, ketika dipenuhi rasa cukup, ibadah itu akan mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Dan kejarlah kesetiaan. Selanjutnya saudara, sikap kita terhadap kekayaan. Bagaimana cara kita menjaga iman sampai akhir, dan bagaimana kita bertekun dalam kebenaran. Biarlah kita semua dibentuk dalam hal itu. Saudara, kalau saudara misalnya hari ini saudara berdoa, saudara minta uang, cepat sekali saudara dapat 1M. Lalu 1M ini untuk apa? Sudah tercapai kamu mendapatkan 1M. Apa? Dihabiskan, beli ini, beli itu. Puas saudara setelah mendapatkan segala sesuatu. Pada akhirnya saudara mungkin membeli mobil, membeli rumah, membeli segala bentuk benda-benda yang menyenangkan. Setelah itu apa? Kepuasan kita akhirnya akan berakhir di situ, saudara. Tapi kalau saudara memiliki kekayaan, saudara bagi-bagi berkat itu pada orang yang membutuhkan, saudara mendapatkan satu kepuasan kekal di dalam saudara memberi, di dalam saudara melayani Tuhan. Ada kepuasan batin karena Roh Tuhan bekerja di dalam berkat-berkat yang kita syukuri, dan kita aplikasikan, kita implementasikan berkat-berkat itu untuk sesuatu yang membawa kehidupan kekal. Saudara lepaskan untuk penginjilan, saudara lepaskan untuk memberkati pelayanan. Sikap terhadap kekayaan itu juga menentukan bagaimana kita merasakan damai sejahtera dalam hidup kita atau tidak, dan menjaga iman sampai akhir. Misalnya saudara langsung dapat 1M, lalu kemudian saudara apa? Ada seorang anak muda dengan melakukan tipuan, dia mendapatkan uang dari Bitcoin dan lain sebagainya. Dia mendapatkan banyak sekali, dia nggak tahu mau bikin apa uang itu. Akhirnya dalam hitungan beberapa hari saja dia naik jet ke negeri mana, dia bosan naik jet ke negeri mana. Tapi untuk apa? Karena saking banyaknya uang. Lalu dia pergi ke klub-klub dan lain sebagainya. Dia dapatkan Bitcoin itu kalau tidak salah dengan cara-cara dia menghack dan lain sebagainya. Jadi dia dapat banyak sekali uang. Jadi dia kesana kemari, dia pergi dengan jet, pergi ke night club. Karena saking banyaknya uang, dia nggak tahu mau bikin apa. Uang juga kalau banyak, saudara mau bikin apa? Akhirnya dia hambur-hamburkan uang, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Satu ketika pada akhirnya dia ditangkap oleh pihak yang berwajib, karena apa yang didapatkan itu tidak benar. Dia sudah mendapatkan banyak uang. Apakah tercapai kebahagiaannya? Dan ternyata dengan uang sebanyak itu, orang gak tahu juga harus bikin apa. Karena uang curian, dia mau bikin apa? Kalau saudara dapatkan uang dengan halal, harta dengan halal, kemudian saudara tahu tujuan saudara hidup untuk apa. Dengan uang itu saudara jadikan itu berkat bagi orang lain. Dengan demikian saudara menjaga iman sampai akhir, saudara. Untuk apa kita dapat uang? Itu juga ada tujuan Tuhan. Ya, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, talenta yang ada itu gak dikubur atau gak disia-siakan, tetapi kemudian kita berikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Talenta itu bisa bicara karunia, talenta itu bisa bicara kepemilikan, talenta itu bisa bicara satu kepunyaan di dalam diri kita, baik itu aset dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika kita lakukan untuk kebaikan Tuhan, menjaga iman sampai akhir, diaplikasikan dalam kehidupan dengan baik dan benar. Dan kemudian yang ketiga, bertekun dalam kebenaran itu, saudara. Ada kepuasan batin karena perkara roh yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Aplikasi praktisnya, saudara, mari menerapkan firman dalam kehidupan. Kelola keuangan dengan bijak dan bertanggung jawab. Berbagi dengan sesama yang membutuhkan, memprioritaskan nilai rohani di atas materi. Saudara pun jika lo punya banyak uang dan tidak tahu uang itu mau kemana, akhirnya saudara cuma bagi-bagi sama orang untuk minum-minum, saudara traktir orang untuk ke klub-klub, main cewek dan lain sebagainya. Yang ada adalah kebinasaan. Dan
orang-orang yang seperti itu ketika dia ada di titik terendah, orang gak akan peduli, karena semasa hidupnya juga gak berguna. Amin. Ada satu kisah inspiratif dari seorang bernama R.G. Lee Turnell, seorang pengusaha sukses. Biasanya orang memberikan 1/10 berkat dari kehidupannya. Dia membalikkan, dia memberikan 90% dan hidup dari 10%. Kenapa? Karena waktu awalnya dia setia, dia memberikan 10%. Lama-lama ketika dia diberkati, dia merasa dia cukup dengan yang ada. Jadi perpuluhannya bukan perpuluhan lagi, dilipat gandakan. Sampai ketika dia semakin kaya, dia memberi 90% dan yang tinggal padanya 10%. Cukup, saudara. Nah, perhatikan saudara, berapapun uang yang ada padamu, kalau saudara mau, itu akan habis. Ya, naik gaji, gaya hidup juga meningkat. Dari handphone yang sederhana bisa meningkat dengan handphone yang lebih luar biasa. Dari mobil yang sederhana bisa meningkat jadi mobil yang luar biasa. Dan dari makan sehari, kita pada akhirnya cuma makan 3 kali sehari, bukan? Saudara, pada akhirnya nikmati dengan rasa cukup. Apa yang ada pada kita, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Kalau berlebih, mungkin ada orang lain yang membutuhkan. Nah, dari R.G. Lee Turnell ini, saudara, kita belajar bahwa hidupnya membuktikan bahwa kemurahan hati sejati mendatangkan berkat berlimpah. Dan kesukaan di dalam membagi berkat itu lebih membahagiakan, lebih mulia memberi daripada menerima. Toh pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan tidak menahan-nahan tangannya untuk memberkati. Tuhan tidak akan menahan berkat-berkat bagi orang yang layak untuk diberkati. Saudara, dalam hidup ini, dalam kesulitan apapun, kita gak sampai mencucurkan darah dan air mata untuk tidak makan. Amin. Kita masih bisa makan. Dan ketika kita hidup benar, berkenan, murah hati, saling berbagi, dan tidak fokus pada memperkaya diri sendiri, Tuhan akan memberkati. Amin. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami hidup dalam kecukupan dan kebenaran. Lepaskan kami dari jerat cinta akan uang. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur dan kepuasan dalam Engkau saja. Kiranya hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Dan mari kita mau berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Untuk anak-anak kami yang sedang ujian, Tuhan memberkati, melingkupi mereka dengan kasih setiamu, sehingga mereka mendapatkan hikmat kepintaran dan dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, yang sedang terikat, yang sedang terbelenggu, Tuhan pulihkan, Tuhan bawa mereka di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami kejatuhan, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, sehingga dia mengalami Tuhan terobosan dalam kehidupannya, ada pemulihan dan pertobatan dengan sungguh itu terjadi dalam pertobatan intelektual, pertobatan prinsip, dan pertobatan perilaku itu terjadi dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, diberkati di dalam nama Yesus. Kami sambut berkat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Kasih karunia Tuhan tersedia bagimu. Engkau pergi bawa shalom, jadi berkat dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat beraktivitas, saudara. Shalom. Saat ini kami mengingatkan saudara, kalau ada pokok-pokok doa, saudara bisa menelpon kami di nomor yang sudah kami tampilkan di channel YouTube kami. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you. Shalom.